Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan. Wabil khusus ayahanda tercinta Bapak Haji Ade, mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, atau juga saudara kami tercinta Ja'far sebagai anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada jajaran Dewan Guru, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah berkahkan di dalam ilmunya, dan insyaallah mudah-mudahan santri-santriwatinya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah sampainya kita dari pagi menjelang siang ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan bagi setiap hamba tatkala ajal datang menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan Rajab telah meninggalkan kita. Sampainya kita di hari yang penuh keberkahan ini telah masuk kita di dalam bulan Sya'ban. Bulan Rajab, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, Ar-Rajab syahrullah, Rajab ini adalah bulan Allah. Dan sepakat para alim ulama di bulan Rajab ini yang dikatakan sebagai pensucian jasad, pensucian jasad. Dan para alim ulama mengatakan datangnya bulan Sya'ban, Sya'ban ini
Nabi SAW mengatakan Asy'aban syahri. Sya'ban ini adalah bulanku katanya. Sepakat para alim ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini yang dikatakan sebagai pensucian hati. Jika jasad, hati sudah dikembalikan suci, tatkala datangnya bulan suci Ramadan, maka para alim ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan pensucian ruh yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, jika kita melewatinya dengan penuh khidmah, dengan penuh keinginan untuk bertambahnya satu manfaat di dalam satu ibadah, maka seseorang datangnya bulan Syawal, dia diberikan umur panjang, makanya mereka disebutkan sebagai hamba yang dikembalikan dalam keadaan fitrah, yang disucikan oleh Allah. Insya Allah. Nih ibu, bu, dan bulan Ramadan kan udah mau datang nih bu, udah siapin apa? Kalau kita mah laki-laki santai ya kiai ya, santai kita mah laki-laki mah palingan beli kain baru. Kalau emak-emak repot. Kadang di musola mukenanya ada, orangnya Kalau kata orang Jakarta mah jitekin tempatnya dulu. Yang dekat pilar bisa senderan, tuh taruh sejadahnya, berebut. Subhanallah, kan nggak mungkin kalau laki-laki naruh kain dulu. Soft pertama kain, ntar datang kan nggak pakai apa-apa. Tapi disinilah subhanallah yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Maka tatkala ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Amin ya rabbal. Tuh, kalau saya bilang mah dari sekarang gembira dulu, senang, siap-siap. Maaf Pak, Bu, kalau di Jakarta orang Betawi ini di Jakarta, kalau mau datang bulan Ramadan, ini bulan Rajab, Sya'ban udah lagi ngecat rumah, hordengnya lagi dipesen, Ramadan sudah dipasang, udah siap-siap dalam keadaan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang Kuningan kira-kira begitu nggak tuh? Kenapa? Buat beli minyak, Bib. Kalau ngomongin minyak entar sama Ja'far. Kalau sama anak-anak taunya mah ngabisin minyak. Soalnya setiap datang orang pada masak sih. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu contoh di dalam pelajaran Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan juga ada temanya peringatan Isra wal Mi'raj. Jika mengingat peristiwa Isra wal Mi'raj, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini undangan khusus yang dikasih undangannya, yang milikin acaranya Allah, bukan Darul Hikam yang punya acara. Yang punya acara Allah, yang mengundang Allah. Dikirimin tuh, dijemputnya pakai kendaraan yang istimewa. Kalau Darul Hikam kan enggak dijemput. Saya mah datang ke sini sendiri-dirian, sampai nyasar masuk ke parencak belakang. Allah mengirimkan kendaraannya buruk. Ya kalau minimal lah, kalau di dunia ini kalau kita bilang mah Lamborghini, Ferrari. Udah pernah lihat belum? Sarua. Ya kalau bilang mah Alphard lah, Alphard. Tahu kan Alphard ya? Pernah lihat ya? Ya Allah Bu, Pak, kalau duduk di dalamnya itu enak banget Pak. Kayak dapat istri muda. Lah ngapa Bu? Saya pengen tanya Bapak, istri muda kan senengin ya? Bu, nyenengin istri muda, istri tua mah kagak. Ngomongnya dikit-dikit duit. Dijemputnya pakai Alphard, dijemputnya Nabi pakai buruk. Yang ngejemput ketua panitia, malaikat Jibril. Ini boro-boro ketua panitia juga nggak ngejemput-jemput acar.
terhormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa Nabi mendapat pandangan khusus dari Allah beserta umatnya, sampai dikatakan di dalam rawi Ad-Diba, ummatul khairul umam, umat sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasihnya khusus. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau salat Allah juga menurunkan firman tentang salat, betul ya? Betul ya? Saat menerima firman salat, Allah mengundang Nabi. Saat firman tentang zakat, Allah tidak memberikan dia kepada Nabi langsung, melainkan lewat malaikat Jibril. Saat tentang haji, begitu juga diberikan firmannya melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa salat ini kok dikasih langsung kepada Nabi? Betapa istimewanya salat ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya salat berapa waktu? 5. Gak ada orang parencak yang 50 waktu, gak ada. Gak ada. Tapi orang yang menjalankan ibadah subuh sampai isya 5 waktu terhitung pahalanya 50 rakaat. 50 waktu dijadikan satu nilai pahala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa umat Nabi Muhammad. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin saat dimana dia interaksi dengan Allah, mau ngobrol dengan Allah, di sholat. Ini sekarang tinggal kitanya. Kalau kita kan banyak ngobrol sama tetangga, betul nggak? Curhat kehidupan, tetangga. Minta beras, tetangga. Minta cabai, tetangga. Semua ini rezeki bukan? Rezeki, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Saat kita meminta ke tetangga, silakan. Itu urusan amaliyah di dalam kehidupan kita. Bertetangga boleh, baik, harus. Makanya Sya'ban ini dikatakan yang belum minta maaf, yang punya salah belum bertaubat, belum memohon ampun. Nih bulan Sya'ban kesempatannya. Biasanya kita itu tanggal 15 Sya'ban, malam 15 Sya'ban ada salat nisfu Sya'ban, betul ya? Ada yang namanya nisfu Sya'ban, ini bukan salat sunnah nisfu Sya'ban, bukan. Tapi melainkan salat sunnah hajat 2 rakaat, lalu kita lanjutkan dengan membaca Yasin sebanyak 3. Selesai ini semua, keliling tuh. Itu Pak, Bu, kalau di Jakarta itu setiap malam nisfu Sya'ban itu tetangga ke tetangga itu minta maaf bisa sampai jam 2 pagi. Selesai itu dari tetangga ini minta maaf, minta ridho. Selama ini kalau kita lewat naik motor suka nggak senang, maafin. Sama Pak, kalau kita lagi lewat juga lupa negor, maafin. Ini terjadi, ini semuanya terjadi. Kenapa? Karena datangnya bulan Ramadan, hatinya harus dibersihkan. Jasadnya harus dibersihkan. Jangan datang bulan Ramadan jalan jam 5 sore ke pasar Ciawi ngelihat orang punya muka dandanannya menor banget, itu jadi bisa omongan buat kita. Itu lihat tuh orang tuh, lihat tuh pakai bedak sampai pengen ngebul begitu. Ada, makanya Nabi SAW mengatakan banyak umatku yang berpuasa dari subuh cuman sampai ke asar. Cuman sampai ke asar, asar ke maghrib tidak terhitung nilai pahalanya kata Nabi. Kenapa? Cuman menahan hawa lapar dan haus. Karena itu Nabi SAW waktu yang paling mustajab dari orang yang berpuasa saat datangnya bulan Ramadan, dari mulai asar sampai ke maghrib itu dia baca doa yang banyak. Makanya kita diajarin sama alim ulama, kalau mau datang maghrib kita baca tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini diajarin kita para alim ulama, para kiai. Nabi yang mengajarkan. Untuk apa? Menahan diri, syahadat lagi, mempersaksikan diri kita ke hadapan Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta maaf sama Allah dengan apa yang telah kita lakukan dari mulai subuh sampai sekarang. Allah maafkan kita di dalam setiap perilakunya. Kenapa? Saat datang maghrib semuanya selesai, pahala kita sempurna di hadapan Allah. Kalau sekarang kan enggak, jam 4 udah siapin motor,
ngabuburit, keliling-keliling, kesenggol dikit dicarekan, ngoceh sengoceh-ngocehnya, ribut-ribut. Kenapa sih bulan Ramadan tuh banyak banget orang yang terjadi berantem? Kenapa? Emosi nggak kekontrol, hawanya lapar, ini perut kosong. Kalau nggak percaya nih jangan makan siang, bangun asar insya Allah ngamuk. Kenapa? Emosi itu nggak kekontrol. Makanya Nabi SAW mengatakan datangnya bulan Ramadan itu mensucikan ruh dari hawa nafsu, tidak menjalankan sesuatu aktivitas yang di luar daripada ibadah kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kan kalau kita kan kagak sahur, Bu, Pak, sahur diusahakan bangun walaupun hanya makan 1 biji kurma. Keberkahan di dalam sahur luar biasa. Saat dimana kita buka puasa, makan yang manis-manis. Kalau nggak ada makanan yang manis, pandangin foto Habib Rifki. Maaf Pak, maaf. Makan yang manis-manis, jangan semuanya ada di depan meja. Serabi miring ada, serabinya ada, kolak, apa? Bala-bala, apa? Cocol, hah? Kacol, apa itu kacol? Apaan? Cimol. Semuanya ada di atas meja. Kenapa? Itu hawa nafsu. Saat lapar ngelihat apaan aja enak. Coba lihat biji salak 11 bulan dibuang-buang. Kalau datang bulan Ramadan dicari sama orang. Betul nggak? Kenapa? Udah semuanya enak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW makan tuh seadanya dulu. Nikmatin dulu. Habis sholat, selesai sholat, makan yang banyak. Kenapa dikhawatirkan kalau kita buka puasa langsung makanan besar, sholatnya ketinggalan, isyaknya kelewatan, terawihnya males. Ini kalau di Hadramut Kiai, ini kalau di Hadramut itu saat dimana kita cuma datang maghrib, kita datang ambil korma 3 biji, minum 1 cangkir teh atau kopi, selesai makannya entar sahur. Itu kita di Hadramut tuh kayak begitu. Kenapa? Karena dari masjid Jami Ba'alwi salat taraweh, habis salat taraweh di masjid Ba'alwi, salat taraweh lagi di masjid As-Segaf, selesai salat lagi di masjid As-Segaf, salat lagi taraweh di masjid Al-Buhdar. 3 masjid ini jadi satu hari itu kita salat taraweh 23, 23, 23. Jadi berapa tuh udah? 46, 69 rakaat. 69 rakaat makannya ketemu sahur. Makanya ini di Hadramut kalau udah datang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu udah kayak wah Ramadannya panjang 3 bulan. Kenapa? Nikmat tatkala datangnya bulan Rajab sama Sya'ban. Kalau sekarang ada nggak yang begitu di sini? Ramadan datang aja kadang di warteg 1 kaki naik ke atas, lihat dari bawah kakinya nih orang 3. Coba bisa kebayang. Kenapa? Karena orang-orang tersebut yang ada di Hadramut, yang ada mereka dititipkan iman oleh Allah. Mereka menjalankan satu aktivitas ritual di dalam ibadah dalam keadaan tenang, kehusyuan. Ya emang benar sih kalau di sini kan kita susah. Pasar Ciawi yang kelapa ada, yang cendol, dawet, semuanya ada. Tapi kalau di Hadramut jangankan tukang dagang, pasar bukanya cuma 1 jam. Bapak Ibu nggak percaya, pasar buka cuma 1 jam. Selesai 1 jam tutup. Kenapa? Karena waktunya bukan nyari duit kata mereka. Nyarinya apa? Nyari keberkahan yang tiap harinya cuma baca Quran, wirid, sholat. Semua itu aktivitas yang dijalankan. Kalau bulan Ramadan mereka pasti nggak ada yang dagang. Tapi kalau kita kan beda. Begitu Ramadan yang nggak biasa dagang. Betul apa enggak? Yang nggak pernah dagang apaan aja semuanya didagangin sama kayak aing. Datang bulan Ramadan kain aing jualin. Tapi teringat dari doanya Nabi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Allah, berkahi tatkala datangnya bulan suci Ramadan kepada umatku. Diberikan keberkahan. Mau dia Islam, mau dia iman, mau dia kafir, mau dia beragama lain. Semua mendapatkan keberkahan dari Allah melalui doa Sayyidina Muhammad
Tuh coba lihat. Bapak kalau nggak percaya, Bapak jalan ke Jakarta, itu namanya gelodok, ada namanya gelodok Pak di Jakarta. Kalau gelodok yang kita kenal itu kan tukang elektronik ya. Ini di gelodok ada tengkulak kurma, tahu kurma? Tengkulaknya distributor kurma. Itu bukan orang yang beragama Islam, matanya sipit. Berkah kalau datang bulan Ramadan, jadi orang kaya raya berkah kurma. Coba kita lihat, berarti doanya Nabi ini mencakup keseluruhan, bukan hanya orang yang beriman. Maka dari itu persiapkan hati kita, gembira dari sekarang tatkala ingin datangnya bulan suci Ramadan. Sampai Nabi SAW mengatakan, satu kali dia gembira atas datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramin jasadnya masuk ke dalam neraka. Cuman gembira, belum menjalankan ibadahnya, belum, cuman gembira. Oh, jangan orang Panenca bilang, yaudah Bib, kita gembira aja puasanya, enggak. Jangan juga begitu. Jalanin. Kalau gembiranya aja kita mendapatkan jauhnya kita dari neraka, bagaimana tatkala datang bulan Ramadan kita pakai untuk ibadah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, sebenarnya sholat kita udah benar apa belum sih? Belum benar. Kenapa ibadah kitanya belum benar? Kenapa sholat kita belum benar? Karena kita ini kurang yakin sama Allah. Padahal Allah tuh selalu mengatakan bahwa aku itu sebagaimana yang diprasangkakan oleh hambaku, kan kata Allah begitu. Selama ini rezeki semua Allah kasih nggak? Dikasih nggak? Duit sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Semua ada hikmah. Ini alhamdulillah, insya Allah corona diangkat dari negeri kita. Amin ya rabbal. Habis labnya udah pada dibom sih sama Rusia. Tapi kita juga terima kasih sama Putin, alhamdulillah Allah gerakin Putin untuk ngebomin lab. Sekarang pakai masker aja enggak. Betul enggak? Nuh tanya Pak Dewan, kemarin lagi repot PPKM ya. Begitu Rusia ribut sama Ukraina, Allah. Tapi subhanallah, kenapa? Semua ini Allah pasti akan kasih jalan. Ibu bapak, nih doanya kita nih dikabulin sama Allah. Coba datang PSBB, pusing nggak kita? Kenapa? Son nggak ada yang nyewa, Bib. Betul ya? Son nggak ada yang nyewa, nggak ada manggung. Lagi lu sewanya medangdut sih lu. Coba sama yang ceramah, laku keras lu. Coba tatkala datangnya PSBB, Allah juga nggak tutup mata untuk umat Nabi. Rezeki masih diberikan oleh Allah. Betul nggak? Di PHK banyak nggak? Banyak. Yang mau dagang lagi nggak punya modal banyak nggak? Ibu sama bapak sering-sering pandang-pandangan di rumah ngeliatin dompet kok nggak ada isinya. Betul nggak? Tapi selama itu Allah masih tutup nggak rezeki kita? Enggak. Sarapan kita masih. Makan siang, sore masih ngopi, cemil, ubi, singkong masih. Papais monyong. Betul nggak? Malam masih makan malam. Tengah malam masih nyemil Indomie. Itu lihat rezeki bertubi-tubi Allah kasih. Kenapa tiap hari kita pusing? Cuman satu, karena kita nggak yakin sama Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, selamat kita. Rezeki alhamdulillah sama kayak aing mah. Begitu PSBB, mobil aing diambil sama dealer. Ditarik leasing. Haji Ade, tolong catat nama saya di tiap bulan. Setiap bulan lewat lagi. Setiap bulan lewat lagi. Sampai datang PSBB baru 3 bulan diambil tuh mobil. Subhanallah, kenapa? Tapi saya nggak kecil hati. Allah pasti ngelihat saat kita di mana ibadah, kita sujud sama Allah, kita ngangkat tangan. Masa kita nggak dibagi-bagi rezeki? Betul nggak? Tahu nggak kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadits qudsi, jika hambaku dikumpulkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik manusia, jin, binatang dikumpulkan di tanah lapang, mereka meminta rezeki kepadaku kata Allah, maka akan aku berikan sebagaimana aku mencelupkan jarum di dasar lautan, lalu aku hempaskan kepada mereka rata semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan khawatir tahu cacing. Cacing di dalam tanah rezekinya siapa yang ngasih? Allah. Cacing di dalam tanah. Kalau jalan cacing lucu nggak jalannya cacing?
Itu ya. Bener nggak? Ulet, cacing, kan lucu, jalannya lucu. Ada kupingnya, ada tangannya, ada kakinya, ada. Kaki ada bu, tangannya ada, tapi dia doang yang tahu, kita mah kagak tahu. Betul nggak? Tapi tatkala Allah kasih rezeki, cacing sih cacing, otaknya seapa sih itu cacing? Kalau cacing aja dikasih rezeki sama Allah, bagaimana kita manusia? Ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Satu semut diambil sama Nabi Sulaiman. Wahai semut, aku jamin engkau untuk urusan rezeki, kata Nabi Sulaiman. Ditaruh di dalam toples. Setelah ditaruh di dalam toples ditanya, wahai semut, satu butir gandum itu engkau bisa habiskan berapa lama? 1 tahun. Kata semut, dikasihlah satu butir gandum, dilemparkan ke dalam toples, dimakan sama si semut. Sampai 1 tahun, Nabi Sulaiman nengok lagi ngelihat, ternyata gandumnya masih ada setengah. Ditanya sama Nabi Sulaiman, semut, engkau telah berbohong kepadaku. Engkau mengatakan bahwa satu butir gandum ini habis dalam 1 tahun, sedangkan sudah 1 tahun engkau belum habiskan. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika aku di luar dari toples ini, aku masih punya harapan kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki kepadaku dengan tidak terhingga. Saat ini engkau yang menjamin rezekiku, aku khawatir tahun kemarin engkau ingat memberikan rezeki kepadaku, tahun yang akan datang engkau lupa kepadaku. Allah nggak bakal pernah lupa. Kalau kita sia-siain keinginan diri kita kepada Allah, hati-hati, Allah bakal tutup keran rezeki kita. Mau dibuka? Mau dibuka nggak keran rezeki? Mau dibuka? Yang pertama ikhtiar. Ibu dagang, bapak dagang, atau apapun kerja, ini ikhtiar. Selesainya tawakal. Ada amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah betul Kiai kan? Amaliyahnya orang punya utang harus apa? Ya udah, emang gue salah. Nyari rezekinya bagaimana Habib? Yang pertama sholat duha. Sholat duhanya jangan 2 rakaat PA. Mau kaya sholat duha 2 rakaat, untuk orang bakhil. Yang dikasih sama Nabi itu disaranin 4, 6, 8, 10, 12. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ingat doanya. Doanya sholat duha. Ya Allah, jika ada rezeki hamba yang dari atas, yang jauh, yang di bawah tanah, keluarkan. Ini yang kita maksa kepada Allah. Ibu sholat duha sehari berapa rakaat? Pelit lo. Bapak berapa rakaat sholat duha? Lupa. Bib, mungkin orang Parenja ada yang bilang, Bib saya sholat duha udah lebih dari 12, Bib saya udah jalanin. Doa saya sampai 2 kali balik sudah, 3 kali sudah. Selesai itu baca surat Waqiah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang membuka Quran, membaca surat Waqiah, Allah akan perhatikan orang tersebut. Apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Baca surat Waqiah. Mau rezekinya banyak gak? Baca surat Waqiah. Bib, surat Waqiah udah 40 kali balik, gak datang juga rezeki. Baca surat Ibrahim. Apa kata Nabi? Orang yang membaca surat Ibrahim, maka dia akan sadarkan dirinya bahwa dia sebagai hamba Allah. Allah akan memandang dirinya sebagai hamba, maka kebutuhannya akan diberikan oleh Allah. Tuh Bib, sholat duha udah, Waqiah sudah, surat Ibrahim sudah. Baca surat Tanah. Ya betul Pak, itu ampuh loh Pak. Baca surat Tanah, jual. Insya Allah rezekinya datang. Loh itu termasuk ikhtiar nggak? Ikhtiar, emang tadi saya nyuruhnya apa? Ikhtiar kan? Ikhtiar. Rezekinya kali itu tanah harga 300 juta, begitu habis baca Waqiah jadi 500 atau 900 juta. Nambah nggak rezekinya? Tuh, jual-jualin dah.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini Rajab, bulan yang dimana dikatakan di dalam Isra wal Mi'raj, kita ini udah diajarin juga. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi, kita pun diundang melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu undangan dari Allah. Jangan tunggu diundang baru datang. Kalau bisa sebelum kita udah lihat di 10 menit, 5 menit lagi mau azan, jalan duluan kita ke musola, siapin diri kita di undangan tersebut. Begitu azan, salat dulu qabliyahnya. Selesai qabliyahnya, salat 5 waktunya. Selesai itu angkat tangan, lagi baca lagi, salat lagi ba'diyahnya. Minta lagi sama Allah. Nggak mungkin kalau Allah nggak perhatikan. Saat dimana orang ibadah, makalah urusan dia dengan Allah akan tercapai di hadapan Allah. Insya kita manusia kan banyak pengennya ya, betul nggak? Makanya ini sekaligus hari ini juga tasyakuran. Tasyakuran dalam arti apa? Ini tasyakurannya dalam arti putra putri kita terlihat di mana insya Allah ada hasil pendidikan dari pondok pesantren Darul Hikam. Bisa baca Quran, betul? Hafal juz 30, insya Al-Quran, sedang belajar juga membacanya. Ini kan ada hasil berarti, betul nggak? Ada hasil. Senang nggak Bu? Bapak senang Pak? Apa yang membuat senang? Alhamdulillah Bib, insya Allah saya selamat dunia selamat akhirat. Kenapa anak saya nggak jadi fitnah? Ini kan urusannya apa? Urusan ke akhirat. Ibu bapak ngemasukin anak ke madrasah, tapi satu, bayaran jangan telat dong. Ustaz, gue belain lo, tenang aja. Oi, mau masuk sorga, anak mau, bapak iya biar ketarik. Ibu bapaknya masuk ke dalam sorga, bayaran nunggak 6 bulan, ya. Coba giliran matematika, giliran bahasa Inggris, 400.000, 500.000, cari duitnya, lesin dulu. Giliran ke sini ke madrasah cuma 20.000 nunggak. Kira-kira nih anak ilmunya manfaat nggak tuh? Manfaat nggak? Tuh yang nggak bilang kan orangnya. Jadi besok-besok jangan nunggak ya. Kesian ustadznya rumah belum punya. Makanya ustadz sekarang mah badannya kurus-kurus kayak gua. Gak ada ustadz yang gemuk-gemuk, cuman ustadz musonib no. Kalau ustadz-ustadz sekarang mah rumah ngontrak, badan kurus, makan susah. Ini kan sebentar lagi datang bulan Ramadan. Coba satu wali santri datengin ke ustadz, bawain tuh beras 1 kintal. Dulu pelit lu. Bapak datengin Pak, bawain kopi 5 kilo. Bawain gula 4 kilo. Kasih duit amplopnya 10 jutaan. Amin gitu. Emang gak mau jadi orang kaya? Mau kaya mau berkah? Nggak mau kaya? Ah lu pelin-pelan lu ah. Kaya yang penting berkah. Itu yang diminta sama Allah. Banyak orang kaya no, Doni Salaman. Itu kaya tuh. Indra Ken. Kalau Indra Ken mah gue bodo amat dah. Kalau dia di penjara gue bodo amat. Kalau dia mah. Lagi Allah dimainin sama dia. Tuhan dimainin, kan konyol ya. Saya sombong, saya sedekah. Tuhan gak jadi murka kepada saya. Saya sombong lagi, saya sedekah lagi. Tuhan jadi bingung mau ngambil rezeki saya kagak. Sekarang dia yang bingung loh. Main-main sama Tuhan kan tolol namanya. Dia pikir dia siapa? Doni Salman nggak bagi-bagi orang, baik kelihatannya. Kelihatannya baik gak? Banyak duitnya. Itu duit haram yang dipakainya. Jangan dikira duit halal. Duit halal nggak bakal dikeluarin. Dia membuka prostitusi judi terbesar online sampai keuntungan 800 miliar per 1 bulan. Judi online yang dibagi-bagi ke masyarakat duit haram. Ada yang ngebelain Doni Salman itu baik, Robin Hood palalu. Kasih duit haram mah Robin Hood. Coba kita lihat ini akalnya di mana? Lihat orang-orang yang kaya tuh, yang namun berkah tuh, tenang hidupnya cuman ibadah. Insya
Dia jangan dipikir ustadz-ustadz ini bukan orang-orang kaya, kiai-kiai ini orang kaya, kaya mereka. Bapak ibu masuk surga yang megang kunci semua guru-guru kita. Kalau ibu bapak nggak perhatian sama guru, jangan harap guru bakal ngasih syafaat kelak di yaumil qiyamah. Masih duit. Cepat. Enaknya jadi ustadz mah begitu kan ustadz ya? Lu mau bagaimana terserah lu, yang penting lu di akhirat nyari gua. Kalau sekarang mas saya cuma kasih tahu sogok. Bikin KTP aja nyogok. Betul. Bikin SIM. BPJS. Bayar nyogok, bayar namanya. Ajapar. BPJS nggak bisa yang gratis. Harus bayar sekarang Ajapar. Mumpung ada anggota dewan ya. Bayar nggak BPJS? Tuh. Jujur, saya bingung. Apa-apa sekarang di Indonesia harus bayar ya? Mau sedot kotoran? Pipis? Yang gratis apa? Kentut. Kentut bahasa yang gratis itu kentut doang. Saya mau perpanjang pajak motor. Saya datang nih, Pak, saya mau perpanjang pajak. Oh iya, BPJS-nya disertakan. BPJS? Saya nggak punya BPJS Pak. Oh harus. Pak, saya bawa motor ini ke Ditlantas. Saya bawa motor ini ke Samsat, bukan ke rumah sakit. Betul nggak? Oh iya, kalau nggak ada BPJS surat perpanjang pajak nggak bisa keluar. Oh iya udah, gue nggak bayar pajak lebih baik. Nah duit gue utuh, alhamdulillah. Nah sekarang bayar pajak mesti pakai BPJS kan gelo. Masuk akal nggak tuh? Lu mikirnya aja malas gimana gua? Tuh, Ajapar tuh asal tahu Ajapar, lu perpanjang pajak belum lu? Harus punya BPJS lu. Anggota dewan punya BPJS kan PA. Kebayang nggak anggota dewan presiden punya BPJS? Aduh ya Allah, yang ngutang siapa, yang disuruh bayar siapa? Astagfirullah, mudah-mudahan selamatin Indonesia ya. Allah selamatin Indonesia, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nih Isra Mi'raj jadi ngomongin Indonesia, gue gadak udah. Belum pajak bumi dan bangunan. Betul nggak? Bangunan wakaf, beli kagak disuruh bayar, kan bingung juga kitanya. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan sakitnya di negeri kita ini Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir dari saya, ingatlah kematian. Ini manfaat bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan untuk menggapai kematian yang husnul khatimah. Mau nggak mati husnul khatimah? Ada nggak orang Parencak minta masuk neraka? Nggak mau. Banyak artis loh Bu. Mau nggak? Artisnya banyak Bu. Maria Carey, Jennifer Lopez, John Lennon. Siapa lagi? Apa? Tuh. Rame Bu. Ibu bisa ngeband. Di neraka mau susah laki-laki aja. Ya. Di neraka perempuan. Setuju ya? Kenapa? Dan Nabi Isra Mi'raj keluar kan bilang apa? Di neraka paling banyak laki-laki apa perempuan Pak? Lu diam. Pak, di neraka paling banyak laki-laki apa perempuan? Tuh dengar. Perempuan. Laki-laki mah nggak ada. Tuh laki-laki soleh nih semua tuh, lihat tuh. Lihat laki-laki yang mukanya pada melas-melas tuh, ya Allah. Kenapa neraka banyaknya perempuan? Kenapa? Ngomong sama suami melotot matanya. Colok Pak. Takut amat lu. Bu, mau masuk surga? Taat dong sama suami. Ya sering-sering pegang kaki suami Bu.
Ya, Bib, jangankan kaki, leher saya sudah lumak cekek namanya. Jangan begitu. Kakinya sering-sering pegang. Bukan cuman pegang-pegang doang, pijitin maksudnya. Apalagi kalau suami baru pulang kerja, pegangin kakinya dipijitin, itu debu yang nempel Bu, ngerontokin dosa-dosa besar seorang istri. Ini pulang dari sini seret kaki bapak. Maaf Pak. Bu, sayang sama bapak enggak? Sayang sama bapak enggak? Dandan dong. Dandan cuman mau datang beginian doang. Kondangan, sunatan, arisan. Coba di dalam rumah pernah dandan pernah? Amit-amit. Bapak betah amat Pak hidup di rumah begitu ngelihat bini kagak ada dandan-dandannya. Orang kalau udah bulan Syaban gini mah rapihin, suciin hati. Jangan sama suami itu cuman ada perlunya kalau ngomong, Pak minta duit. Pak minta duit, laki mana yang betah di rumah, betul Pak? Coba lihat kalau perempuan udah dandan, menor, semok, montok. Suami juga males, nyari duit aja males. Betul Pak? Habis mandi, mandi lagi. Habis mandi, mandi lagi. Tuh Bu. Bu, oi. Senyum yang kedua selesai dandan. Ngadepin suami mau marah apa juga senyumin aja. Walaupun di dalam hati, laki gue PA. Nggak apa-apa, udah yang penting senyum dulu. Senyum, senengin tuh, senengin. Saat suami pulang ngelihat istri udah dandan, udah rapi, udah cantik, senyum. Ya Allah Bu, nih capek ditaruh di pagar Bu, nggak dibawa masuk, bener-bener. Pak, kenapa Bapak nggak betah di rumah? Jujur aja Pak. Kenapa? Kurang servis Bib. Makanya banyaknya laki-laki itu ke tempat prostitusi, ke pelacuran. Amit-amit. Mendingan buang duit 300.000 diperhatiin ya Pak ya. Keceplosan gua. Bu, oi, tahu pelacur? Yang dijual laki apa perempuan? Yang dijual badan apa jasa? Jasa. Gak ada orang pelacur jual badan, gak ada. Jual jasa. Jasa perhatian, kasih sayang instan. Emang mie doang instan? Coba kalau laki-laki lewat tempat pelacuran dipanggilnya apa? Sayang, sini ya. Lah bini saya manggil saya sayang Bu. Ya gimana orang modelnya kayak begini gimana nggak sayang? Hidung limited edition. Ya Pak, kita lewat tempat pelacuran kita dipanggil sayang, sayang sini. Kenapa Neng? Baru pulang kerja yang? Iya. Sini yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam diajak duduk yang mau minum panas atau mau minum dingin atau mau dipanas dinginin. Jasa bukan Pak, jasa. Minum yang dingin aja, ambil korek nyalain, panggil waitersnya, sediain. Diperintahin, layanin. Selesainya dipejitin. Kerja di mana yang? Sudah lama kerja di sana. Kelihatannya capek banget hari ini yang. Ayang mau dilemesin? 350 aja yang. Habib kok tahu katanya? Tuh pengalaman katanya tuh. Coba kita lihat. Kalau saya yang 350.000 saya nggak tahu, saya tahunya yang 12 juta, 10 juta tuh saya tahu baru. Mahal loh Pak jasa orang. Bener-bener. Kenapa Nabi SAW mengatakan wahai para istri jadilah kalian pelacur suami kalian. Itu manfaatnya. Bibir menor-menorin sampai monyong. Pakai bedak 5 cm. Pakai bulu mata sampai jatuh. Hordeng kali. Benar Pak. Bapak senang ngelihat yang begitu kan? Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan denok dan plon tuh istiqomah matanya.
Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullahaladzim. Begitu astagfirullah masih dikejar, nanggung. Bener Pak? Jujur aja gue juga begitu. Yang namanya laki-laki syahwatnya kan di mana? Mata perempuan. Nih, di telinga, makanya perempuan gak bisa ngedenger diskon. Bener loh Pak, perempuan gak bisa ngedenger diskon. Jogja diskon, wah papa minta duit. Jogja lagi pada diskon, minyak 12.000. Coba bisa kebayang. Ini momen dimana datangnya bulan suci Ramadan, datangnya bulan Sya'ban ini, perbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Itu perbaikin. Ibu minta doa sama mertua, minta maaf sama orang tua. Sama suami nggak minta maaf percuma, dosanya nggak bakal diampunin sama Allah. Ibu punya sorga, betul, ada di bawah telapak kaki. Sorga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi kan ibu nggak mungkin masuk sorga masuk sendiri. Betul nggak? Harus punya kuncinya, betul. Ada sama siapa kuncinya? Suami. Makanya suami masuk sorga gampang aja gampang. Ibu yang paling susah. Bu, pulang dari sini, ingat ibu sekarang cantik-cantik pada pakai kerudung. Nyapu rumah pakai kerudungnya. Jangan nyapu rumah sekarang lo cantik pakai kerudung, begitu sampai nyapu rumah buka kerudung pakai tangan segini. Iya Pak, mari Pak, itu nggak boleh PA. Dosa. Satu helai rambut seorang wanita, Bapak harus ingat baik-baik. Satu helai rambut wanita dapat memasukkan neraka 4 laki-laki. Satu rambut nih, satu helai, 4 laki-laki bisa dimasukkan ke neraka oleh perempuan. Yang pertama suaminya, yang kedua ayahnya, yang ketiga abang laki-lakinya, yang keempat anak laki-lakinya. 4 laki-laki, perempuan kapanpun bisa masukkan ke dalam neraka jahanam. Perempuan ini fitnah ibu, istri ini fitnah, suami pun fitnah, anak pun fitnah. Kita nggak bakal jauh dari kehidupan kita dari fitnah. Tapi perbaiki keimanan kita, perbaiki ibadah kita, insya Allah kita dijauhkan dari segala bentuk fitnah. Insya itu, ini yang saya pengen sampaikan. Saya kalau masuk Ciawi kan kadang kapan aja saya masuk, kadang suka ngelewat keluar dari Parenca pakai motor, pakai kerudung, cakep, tangan segini, kan tolol. Perempuan Pak begitu Pak, pakai kerudung, tangan segini, celananya segini. Kenapa? Rambutnya habis keramas nih biar nggak bau. Bu, perempuan itu paling banyak, dimana auratnya itu paling banyak tuh perempuan. Begitu juga kehidupan kita ini cukup yang di depan mata kita, yang kita lihat dalam keadaan senang di dalam hati kita. Bapak yang dirahmati oleh Allah, perbaiki dalam rumah tangga. Ya Pak, Bapak seorang suami, sebagai suami ini harus tegas di dalam rumah tangga. Kenapa? Kalau urusan ibadah wajib untuk dijalanin. Tegur, perintahkan. Kasar boleh ngomong sama istri, boleh loh. Bentak, ngebentak, maksudnya kasar di dalam bicara ya. Hei, mau sampai kapan nggak sholat? Boleh seorang suami ngomong gitu. Coba istri ngomong begitu, 7 pintu neraka dibuka sama Allah. Bapak kapan mau mulai sholatnya? Nggak boleh seorang istri merintahin suami sholat, nggak boleh. Untuk mengingatkan, silahkan. Yang bentar lagi waktu zuhurnya sudah mau habis. Selesai itu aja. Lagi juga panggilan suami istri itu yang akan bisa menjadikan keluarga kita bakal jadi baik. Coba saya mau tanya, ibu manggil bapak siapa? Ayang-ayang, manehna. Kadang juga bapaknya budak. Panggilnya sayang, alhamdulillah. Panggilan orang tua kepada anak, anak kepada orang tua tuh nggak boleh, makruh di dalam rumah tangga. Panggilan ayah, ibu nggak boleh, papa, mama nggak boleh, kecuali anak kepada orang tua boleh. Kalau lagi di depan anak silahkan ajaran panggilan itu nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk ngejaga agar dia hormat kepada orang tua. Manggilnya ayah, ibu, papa, mama.
Tapi urusan suami istri kalau lagi duduk berdua panggilannya panggilan mesra dok. Yayang, bebek. Bisa nggak Pak begitu Pak? Sweetie, my love, kayak merek spray. Ya, coba lihat Bapak ingat gak Nabi manggilnya Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan Pak. Senang gak ibu dibilang begitu? Bapak nyaut, ini dia masalahnya Bib, istri saya ini hitam legem. Letak merahnya di mana? Iya minimal dipanggilnya manis, cantik, walaupun bohong. Jangan dipanggil tem sini tem, jangan. Apalagi dipanggil Blacky. Bahaya. Kalau datangnya lari bagaimana? Ya Bu ya, perbaiki di dalam urusan rumah tangga. Ibu, suami masih tidur subuh, bangunin. Yang nih subuh sebentar lagi. Kalau belum waktunya, udah lewat. Yang matahari udah mau keluar, boleh. Jangan pernah mengatakan yang sholat subuh. Jangan. Tidak boleh seorang istri memerintah seorang suami. Karena seorang istri itu adalah budak bagi suami. Ibu waktu dinikahin pakai mahar nggak? Berarti ibu udah dibeli. Paham? Seorang istri itu sudah yang namanya sesuatu yang dibeli milik siapa? Milik pembeli. Makanya suami kalau sudah punya istri, ambil istri dari saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, sah, selesai sah itu. Makanya suami bebas mau apain istri. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau dicelentangin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah. Paham? Paham Bu? Paham? Gak ada kata nolak. Gak boleh kata enggak. Kecuali harus bermaksiat. Jawab enggak Pak. Boleh. Tapi urusan syariat jalanin. Ya, saya sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya jalankan perintahnya. Itu seorang istri yang soleha. Ini yang bikin kopi dong yang, tolong yang. Tadi dulu yang, dikit lagi nih status, bentar ya. Istri sekarang mas suami berangkat kerja, lu main TikTok. Mudah-mudahan Allah selamatin handphonenya. Ya Bu ya, jangan ya, bangun rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah. Jika ada masalah besar, dikecilin. Jika ada masalah kecil, dihilangkan. Jangan dibesarin PA. Kiamat kubra lu. Ya, jangan. Didik anak-anak kita juga baik. Urusan kita sama suami istri baik, anak juga pasti ikut. Nggak ada traumatik di dalam pikirannya. Psikologinya nggak akan pernah terganggu. Kenapa? Anak itu mencontohkan bagaimana orang tua. Orang tua baik satu sama lainnya. Nanti dia pun jadi seorang yang penyayang kepada keluarganya. Insya. Saya mau ngomong yang terakhir. Ini tadi udah adzan zuhur. Betul ya? Ini sekarang udah 12:30. Di rumah saya tamu masih banyak. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Yang terakhir nih, benar-benar terakhir dari saya, jaga anak-anak kita. Ya, jaga anak-anak kita. Ibadahnya tolong ditegur. Bapak tugasnya tegur. Bapak sudah ibu bawa dia ke madrasah, temenin di madrasah. Bapak bagian ulang apa yang tadi yang diajarin dari madrasah. Ya, diulang. Apa? Baca surat apa tadi nak? Coba nak baca di depan bapak. Ya, kali bapak nggak hafal, anak bisa ngingetin. Alhamdulillah, jauhin dari handphone ibu. Bu, jauhin anak dari Kenapa sekarang anak-anak dikit-dikit handphone? Karena ulah dari seorang ibu Pak. Maaf ya Bu, maaf. Karena paling banyak anak paling banyak di tangan ibu. Kenapa anak kalau mau makan dikasih YouTube? Kalau dulu kita kalau makan mah dikasih mobil-mobilan, dikasih sepeda-sepedahan suruh jalan, ibunya ngikutin dari belakang. Ada anak yang begitu sekarang. Boro-boro. Kenapa dikasih YouTube? Biar anteng Bib, biar nggak lari-larian ibu. Kalau anak lari-larian wajar, namanya juga anak-anak. Coba kalau bapak sini Pak makan siang, bapak enggak, kejar aku. Nggak ada bapak-bapak yang begitu mah. Yang namanya anak-anak wajib diperhatikan. Ibu saat ibu ngasih YouTube,
Nasinya habis, YouTube-nya berhenti nggak? Jalan terus. Ibu jajal, nih siang makan siang, ibu kasih YouTube, dia habis nasinya, ibu kasih selop, ibu taruh depan mulutnya, insya Allah pasti digigit, Bu. Kenapa? Karena yang dilihat bukan apa yang ditaruh di depan mulut, yang dilihat YouTube-nya. Saat itu sudah terjadi, pasti anak tersebut tidak akan pernah lagi mendengar perkataan orang tua. Pasti bakal ngelawan orang tua. Alhamdulillah saya punya anak Fagi. Lu udah nonton film Tersanjung belum? Woi, Tersanjung. Udah. Itu Ezra anak gua. Itu Fagi anak saya yang main sinetron. Sampai gini hari nggak pernah main handphone. Sampai gini hari nggak pernah. Saya beliin sekalian yang mahal-mahal sekalian. Saya beliin iPad, saya beliin yang mahal. Kenapa? Karena ada durasinya, Pak. Karena ada durasi 1 jam selesai. Itu handphone gak bakal bisa kenyalaan 15 menit. Alasannya apa? Walid, baterainya habis. Setiap hari cuman saya kasih waktu 1 jam untuk pegang handphone. Gak masalah, itu pun iPad bukan handphone. Saya buka fasilitas di rumah. Mau nonton YouTube, nonton di TV. Mau main game, tuh ada PS. Mau apa lagi? Gak ada yang namanya dia bilang, Walid mau ini, enggak. Tapi alhamdulillah semua yang saya kasih fasilitas dia enggak gunain. Walid, Fagi mau ke Jogja dong. Mintanya ke Jogja ngapain? Mainan anak-anak, mandi bola, main kuda-kudaan. Itu dia jalanin. Kenapa? Akhirnya kembali masa anak-anaknya untuk kembali ke pasda anak-anak. Coba kalau ngelihat YouTube, ibu tinggal, anak lagi nonton, tahu-tahu ada film dewasa. Coba bagaimana perasaan seorang ibu, bapak melihat anak lagi nonton film-film dewasa? Coba lihat. Hati-hati Bu, hati-hati. Kenapa? Anak ini fitnah. Saya sekali lagi mengatakan, anak ini akan menjadi fitnah dunia wal akhirah. Anak yang dapat membawa orang tua masuk ke dalam surga dan bisa juga masukkan kita ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah. Sekali lagi, Syahrul Mubarak, semoga kita berjumpa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan di dalam segala bentuk ibadah kita ke hadapan Allah dan diterima di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi azimi sultanik. Subhanahu thanaka amma asnaita ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوم في كنافك وعمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبة ندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربينا صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.